Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Babu Salam Kapuas. Konten kita pada hari ini melanjutkan konten-konten kita yang kemarin mengenai penilaian akhir semester ya. Pada hari ini, hari ke-7 kita melaksanakan kegiatan ini. Yang dilaksanakan pada hari ini 2 mata pelajaran. Yang pertama mata pelajaran Nahwu atau juga kita kenal dengan Jumiyah. Yang mata pelajaran kedua yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, bersama kita saat ini Ustazah ya yang mengajar mata pelajaran Nahwu. Ya, Jumiyah tadi. Yang pertama ada Ustazah Nursiani, yang kedua ada Ustazah Khadijah. Oke, yang pertama Ustazah Nursiani untuk mata pelajaran Nahwu ini mengajar di kelas berapa? Kelas 71, 72 dengan 3. Oh, jadi seluruh kelas 7 ya diajar oleh Ustazah ya. 1 sampai 3. Ya, kemudian untuk Ustazah Khadijah kelas berapa? Kelas 8 dan kelas 9. Ya, jadi Ustazah, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pelajaran Nahwu yang dilaksanakan pada saat penilaian akhir semester ini. Yang pertama untuk kelas 8 dan 9 tadi yang diajarkan oleh Ustazah Khadijah. Materi apa saja yang diujikan dalam ulangan saat ini? Terima kasih. Untuk kelas 8 materi yang diujikan yaitu ada 2 bab. Yang pertama yaitu bab ma'rifah, yaitu tentang alamat-alamat atau tanda-tanda i'rab. Kemudian yang kedua adalah faslun. Untuk yang pertama, bab ma'rifah itu ada mencakup 4 i'rab yang di sana yang dibahas. Yang pertama yaitu i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafat, dan yang keempat adalah i'rab jazam. Dan yang masing-masing i'rab tersebut ada alamatnya atau tanda-tandanya. Kalau i'rab rafa itu ada 4 alamat. Terus lagi di situ ada tempatnya masing-masing. Kalau rafa, dhammah, waw, alif dan nun masing-masing ada tempatnya. Kemudian lagi untuk i'rab nasab itu ada mempunyai 5 alamat, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hadzaf nun, itu juga masing-masing ada tempatnya. Kemudian yang ketiga i'rab khafat itu ada mempunyai 3 alamat. Yang pertama kasrah, kedua ya, dan yang ketiga fathah, dan juga masing-masing ada tempatnya. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu i'rab jazam, itu memiliki 2 tanda yaitu sukun dan hadzaf. Nah, kemudian kalau hadzaf ini ada terbagi 2, ada yang hadzfun nun dan ada hadzfu harfil illah, dan masing-masing itu juga ada tempatnya. Kemudian untuk bab yang kedua yaitu faslun. Kalau faslun ini adalah merupakan rangkuman daripada bab ma'rifah, karena di sana disebutkan lagi i'rab rafa, nasab, khafat maupun jazam, dan di situ menyebutkan tentang pembagian i'rab tersebut, yaitu ada yang di'irabkan dengan harakat dan ada yang di'irabkan dengan huruf. Kalau yang di'irabkan dengan harakat itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu isim mufrad, kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari allazi lam yattasil bi akhiri syai'un. Sedangkan yang i'rab dengan huruf itu ada 4 juga. Yang pertama yaitu pada asmaul khamsah, yang kedua jamak muzakkar salim, yang ketiga isim tasniyah, yang keempat adalah af'alul khamsah. Dan kemudian untuk Ustazah Nursiani yang mengajar Nahwu di kelas 7, materi apa saja yang diujikan Ustazah? Ya, untuk materi pembelajaran untuk yang kelas 71, 72 dengan 3, yang pertama itu bab kalam, yang di sana menjelaskan syarat
kalam. Yang pertama syarat kalam itu lafaz, yang kedua murakab, yang ketiga mufid, yang keempat wada. Kemudian lagi yang di sana menjelaskan kalimat isim dan kalimat fi'il dan kalimat huruf. Yang kedua yaitu babul i'rab. Di sana pembahasannya tentang perubahan sekalian akhir kalimat. Ya, baiklah Ustazah, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini Ustazah, untuk referensi kitab yang diambil bersumber dari mana? Untuk kelas 8 kitab yang digunakan yaitu kitab Jurmiyah. Selain itu juga ada tambahan seperti kitab Is'afut Thalibin, itu juga dipakai. Kemudian untuk kelas 9 yang digunakan kitabnya adalah kitab Nahwu Wadih jilid 1, dan juga digandeng dengan kitab Jurmiyah. Untuk yang kelas 7 kitabnya sama yaitu Jurmiyah. Dan tambahan lagi kitab Is'afut Thalibin. Itulah tadi sedikit wawancara kita atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru Nahwu yang ada di kelas 7 dan kelas 8. Untuk selanjutnya kita nanti akan bertanya-tanya dengan guru mata pelajaran IPA. Baiklah, bersama kami sudah ada ibu yang mengajar mata pelajaran IPA, yaitu Ibu Nur Hayati. Nah, jadi Ibu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai mata pelajaran IPA yang diujikan pada penilaian akhir semester tahun ini. Iya. Baiklah, pertanyaan pertama Bu, materi IPA yang diujikan dalam penilaian akhir semester ini apa saja? Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk materi yang diajarkan, kebetulan saya mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7 dan 9. Untuk kelas 7, sebagaimana yang kita ketahui di Sekolah SMP Islam Terpadu Babu Salam, pada tahun ajaran 2023-2024 ini baru menerapkan kurikulum Merdeka dan sudah kita laksanakan di semester pertama pada kelas 7. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini sendiri saya rasa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran IPA, di mana tujuan kurikulum Merdeka itu menghendaki tercapainya satu pembelajaran yang menyenangkan dengan menekankan adanya satu keterampilan, jadi bukan hanya aspek kognitif dari peserta didik saja yang dituntut, tapi juga keterampilan proses pada peserta didik kita, dan juga memunculkan satu karakter yang bernilai dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu nilai Pancasilanya. Nah, untuk materi dari kelas 7 yang menggunakan kurikulum Merdeka itu ada 4 bab materi yang diajarkan. Yang pertama yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Nah, untuk kelas 7 pada bab ini siswa diharapkan mampu untuk mempelajari tentang cabang-cabang dari sains itu sendiri. Kemudian diajarkan pula apa itu laboratorium sebagai salah satu sarana atau tempat untuk melakukan praktikum atau eksperimen. Selanjutnya diajarkan bagaimana siswa bisa merancang, melakukan percobaan, kemudian membuat hasil percobaan menggunakan metode ilmiah, dan setelah itu siswa bisa memberikan hasil laporan dari praktikum atau percobaan yang dia lakukan. Nah, setelah itu masih dalam bab ini siswa diajarkan juga mengenai pengukuran, di mana pengukuran yang diajarkan termasuk dalam 7 macam besaran pokok dari Satuan Sistem Internasional, dan ada 4 macam besaran pokok yang khusus diajarkan, yaitu besaran panjang, besaran massa, besaran suhu, dan besaran waktu. Nah, setelah itu materi yang kedua yaitu zat dan perubahannya. Pada bab ini peserta didik diajarkan untuk mengenal wujud zat, yaitu ada 3 wujud zat gas, padat, dan cair. Kemudian
kita coba tayangkan bagaimana molekul partikel yang ada pada 3 wujud zat tadi berupa di LCD, informasi yang kita ambil dari internet. Kemudian diajarkan melakukan pengamatan secara langsung mengenai perubahan wujud zat. Jadi di sini saya selaku guru mapel IPA pada kelas 7 memberikan satu praktikum di mana para peserta didik dikelompokkan dan melakukan satu percobaan untuk mengidentifikasi terjadinya perubahan wujud-wujud zat, misalnya seperti menyublim, kemudian mencair, meleleh dan sebagainya. Nah, selanjutnya pada bab yang sama, masih materi bab 2, peserta didik diajarkan mengenai ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik diajarkan mengenai kerapatan partikel yang berkenaan dengan massa jenis suatu zat. Jadi di sini diajarkan bagaimana cara mengambil pengamatan secara kuantitatif atau menghitung, membuat suatu data penghitungan dari massa jenis. Selanjutnya masuk ke bab 3, materi yang diajarkan berupa suhu, kalor, dan pemuaian. Nah, yang diharapkan di sini siswa mampu membedakan dari 3 definisi ini, perbedaannya suhu, kalor, dan pemuaian seperti apa. Kemudian peserta didik diajarkan bagaimana prinsip kerja dari alat ukur suhu berupa termometer dan juga diajarkan menghitung konversi skala suhu, misalnya dari skala suhu Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Kelvin dan sebagainya. Dan bab yang terakhir di kelas 7 yaitu mengenai materi gerak dan gaya. Nah, pada materi gerak dan gaya ini peserta didik diajarkan mengenai gerak benda, di mana di situ ada konsep perpindahan dan jarak tempuh benda. Kemudian pada gaya diajarkan bagaimana macam-macam gaya yang terjadi beserta contoh dan hukum Newton. Jadi itu di kelas 7. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua, atau bisa kita bilang ini pertanyaan penutup. Untuk mata pelajaran IPA sendiri, untuk bentuk soalnya itu bagaimana Bu? Oke, baik. Untuk bentuk soal IPA pada kelas 7 itu saya buat menjadi 2 bentuk soal. Yang pertama soal multiple choice atau pilihan ganda pada umumnya, jadi memilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian bentuk yang kedua berupa bentuk isian, jadi mengisi titik-titik, dan itu saya buat 10 soal isian. Nah, untuk kategori presentasi tingkat kesukaran soal itu saya buat menjadi persentase 1-2-1. Jadi 25% soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal yang sukar atau sulit. Jadi itu saja. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang mengenai mata pelajaran IPA. Iya. Sama-sama, sukses terus. Baiklah, itu tadi konten kita pada hari ini mengenai penilaian akhir semester pada hari ke-7 ya. Nantikan konten-konten kita selanjutnya tentang ulangan semester atau tentang konten-konten yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share juga videonya. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.